Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2783 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini memberikan pengetahuan firman Tuhan kepada kita semua tentang apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Firman Tuhan berkata bahwa yang terjadi pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita belajar di sini ayat 2 sampai ayat 6, ini bicara tentang keadaan manusia di akhir zaman. Manusia akan hidup dalam dosa. Mereka menjadikan dosa itu menjadi gaya hidup mereka. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Ayat 2. Manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan ini sudah terjadi, sudah. Banyak orang yang tadinya hamba Tuhan karena kesukaran ekonomi, saudara, karena persoalan pergumulan yang begitu berat, bergumul dengan segala kebutuhan. Akhirnya apa? Yang tadinya hamba Tuhan jadi hamba uang. Ini sudah terjadi. Ini membuktikan bahwa kita sudah ada di hari-hari terakhir. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa ini yang terjadi di hari-hari ini. Orang hidup dalam dosa. Mereka melakukan
kehidupan dosa sepertinya mereka tidak ada salahnya. Mereka tidak menganggap diri mereka hidup dalam dosa. Kenapa? Sudah menjadi gaya hidup mereka, sudah mendarah daging, sudah menjadi karakter hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat-sangat mengerikan. Kenapa saya bilang sangat mengerikan? Karena apa yang sudah tercatat dalam kebenaran firman Tuhan ini yang sedang terjadi sekarang-sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang percaya, kita harus menjaga hidup kita supaya tidak terkontaminasi dengan dunia. Makanya kita gereja Tuhan itu artinya eklesia dipanggil keluar dari dunia ini. Hidup kita tidak boleh sama seperti orang dunia. Sebab kita bukan berasal dari dunia ini, bukan. Kita berasal dari sorga. Amin. Makanya gaya kehidupan kita, gaya hidup kita harus mengikuti gaya hidup sorga. Amin. Kita tidak boleh hidup sama seperti dunia ini. Kalau kita hidup seperti dunia, kita hidup dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, lihat sekarang ini hidup di dunia ini semakin kacau. Hidup menjadi orang yang berdosa itu sudah menjadi style orang-orang dunia. Kalau kita hidup dalam kebenaran, mereka merasa risih, mereka merasa aneh. Mereka merasa ada yang ganjil dengan hidup kita. Tapi itulah tuntutan kita sebagai orang percaya. Kita menjadi terang, bukan menjadi kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara harus berani tampil beda dengan dunia ini. Kita harus hidup dalam kekudusan. Dunia hidup dalam dosa. Tapi kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, harus hidup dalam terang Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan apa yang terjadi di hari-hari terakhir. Perhatikan ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Yang kedua saya tangkap di sini. Kalau bisa saya simpulkan, saudara, dari firman Tuhan ini yang kedua, manusia di akhir zaman menjadi bebal. Mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak hidup dalam kebenaran. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang kelima di sana perhatikan. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap bahwa ada banyak orang yang sudah menganggap diri mereka sudah rohani, sudah dekat dengan Tuhan. Tetapi apa? Masih hidup dalam kebebalan. Mereka masih mengeraskan hati. Mereka tidak mau diatur. Mereka banyak yang sok tahu. Coba saudara perhatikan. Orang-orang di daerah-daerah di mana kantong-kantong Kristen, saudara. Orang-orang misalnya di kampung saya di Manado, saudara. Walaupun mereka nggak pernah gereja, saudara. Tapi kalau sudah mabuk, saudara, mereka cerita firman Tuhan. Mereka bisa berkhotbah. Mereka bisa memuji, menyembah Tuhan dalam keadaan mabuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mereka sudah cerita firman Tuhan, waduh, kalah pendeta berkhotbah, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, tapi kehidupan mereka tidak seperti apa yang mereka katakan. Banyak orang hanya menasihati, tapi intinya nol besar. Mereka sendiri tidak melakukannya. Saudara, ini yang terjadi. Banyak orang-orang bebal di akhir zaman. Sudah diajari kebenaran, tapi masih mengeraskan hati. Bapak, Ibu, Saudara, jangan jadi orang kepala batu. Kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, oleh hamba Tuhan, oleh sesama kita yang ada di sekitar kita, saudara, kalau saudara ditegur
dengan kebenaran. Jangan membangkang. Jangan saudara marah kepada orang yang menegur saudara. Karena bisa saja Tuhan pakai mereka untuk menegur saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara, tanpa pertobatan kita tidak mungkin diselamatkan. Saudara harus bertobat. Amin. Jangan mengeraskan hati. Saudara, jangan sampai kita sama seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki yang ditegur Yesus, bukannya bertobat, emosi, saudara. Marah. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang sama seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Saduki, merasa diri sudah beragama. Tapi masih banyak hal-hal yang mereka tidak lakukan. Sama seperti tokoh-tokoh agama itu. Mereka membuat banyak aturan. Mereka memberatkan umat, sementara mereka sendiri tidak melakukannya. Tapi kalau ada umat yang tidak melakukannya, mereka marah. Mereka langsung bilang, wah kamu sesat, berdosa. Dan menjatuhi hukuman. Padahal mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka sudah sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang bebal sekarang ini. Dan saya percaya pendengar tidak ada yang bebal. Semua anak-anak Tuhan dengar-dengaran. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Rasul Paulus memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita semua. Orang-orang percaya tentang apa yang akan terjadi di akhir-akhir zaman ini. Banyak orang yang bebal, mengeraskan hati, kepala batu, tidak mau dengar-dengaran pada firman. Hanya mau menasihati, tapi tidak mau melakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang mendengar firman Tuhan ini, bertobat. Yang ketiga, yang akan terjadi pada hari-hari terakhir, manusia menjadi pemberontak. Ayat 8, ayat 9, perhatikan. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa Yanes dan Yambres ini? Yanes dan Yambres ini yang memberontak kepada Musa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang seperti Yanes dan Yambres di akhir zaman ini. Banyak orang yang memberontak kepada otoritas mereka. Bapak, Ibu, Saudara, ini sedang terjadi. Makanya tidak heran gereja yang tadinya satu pecah, saudara. Saudara, kalau saudara misalnya membuka pelayanan yang baru, saudara izin kepada gembala saudara untuk sudah berkembang, itu nggak ada masalah. Tapi ada banyak gereja yang pecah dari gereja induknya dan membawa akar pahit, membawa roh pemberontakan, spirit Yanes dan Yambres yang mereka bawa. Sehingga tidak heran, saudara, gereja yang tadinya satu, terus terjadi terpecah-pecah itu, membawa apa, saudara? Membawa roh pemberontakan. Menganggap gereja induknya itu lawan, menjadi saingan, menjadi musuh dalam lingkup pelayanan. Ini yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Gereja satu dengan yang lain merasa saingan, merasa musuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita gereja Tuhan harus menjadi jawaban dari doa Tuhan Yesus supaya kita menjadi satu? Bukan memberontak, tetapi menjadi satu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan, sekarang ini banyak sekali, baik itu jemaat memberontak kepada gembala mereka. Saudara, jangan seperti Yanes dan Yambres. Yanes dan Yambres memberontak,
mereka mengajarkan ajaran-ajaran sesat yang berakhir dengan kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau dalam pelayanan saudara mungkin ada benih-benih pemberontakan, saudara jangan mengikuti si pemberontak. Karena kalau pelayanan itu didasari dengan roh pemberontakan, apa yang akan terjadi? Terjadi lagi pemberontakan, dan terus tidak akan putus, saudara. Circle itu akan terus berjalan. Dan saudara, kalau dasar pelayanan kita, pemberontakan, saudara, kebencian, Tuhan tidak akan berkenan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mengajak saudara, ayo saya mau buka ini, ini gembala ini gak benar, ini gini-gini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengikuti si pemberontak. Karena itu akan membahayakan kerohanian saudara. Yang pasti si pemberontak akan mengajarkan apa saudara? Roh kebencian, roh marah. Yang pastinya kehidupan saudara dalam pelayanan itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam pelayanan saudara ada roh-roh seperti itu, saudara harus hindari, jauhi itu. Karena itu akan merusak kerohanian saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan juga saudara realisasikan dalam kehidupan saudara, menghormati hamba Tuhan yang menjadi gembala saudara, yang melayani saudara. Hormati mereka karena apa? Mereka adalah representatifnya Tuhan. Mereka adalah perwakilan Tuhan di tengah-tengah saudara. Amin. Hormati, hargai mereka. Kalaupun ada gembala saudara salah, saudara sebagai jemaat yang memberikan teguran, nasihat, tapi jangan memberontak. Karena kalau sudah memberontak, saudara akan seperti Yanes dan Yambres, bertobat. Amin. Hari ini kita belajar, saudara, Rasul Paulus memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita semua tentang keadaan yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Yang pertama, kita belajar manusia akan hidup dalam dosa. Yang kedua, manusia menjadi bebal. Mereka sudah tahu kebenaran, tetapi mereka tidak hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, membawa jiwa pemberontakan. Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau saudara untuk hidup dalam kekudusan. Dengar-dengaran pada firman Tuhan. Amin. Jangan keraskan hati dan tetap hidup dalam pimpinan otoritas Kristus Yesus Tuhan dalam kehidupan pelayanan saudara. Taat pada pemimpin saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.